Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan pada pagi hari ini kita awali bersama dengan basmalah. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan struktur atom. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai partikel dasar atom, rotasi atom, dan nanti juga kita singgung terkait dengan AR, massa atom relatif, dan MR, massa molekul relatif suatu atom. Langsung saja kita masuk pada pembahasan struktur atom. Ini materi ini sebetulnya kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama kita bahas terkait perkembangan teori dan model atom. Untuk kali ini kita lebih fokus nanti kepada partikel dasar atom, rotasi atom, serta AR dan MR. Ini merupakan bagian kedua pembahasan dari struktur atom. Langsung saja kita masuk ke partikel dasar atom. Sebetulnya ini juga merupakan suatu pengulangan materi yang pernah kalian dapatkan di tingkat SMP MTS. Sebetulnya partikel dasar atom atau partikel-partikel penyusun suatu atom itu sangat banyak. Sudah lebih dari 64 partikel penyusun dari suatu atom. Jadi kalau pada teori atom Dalton menyebutkan atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi, dengan ditemukannya partikel-partikel dasar ini tentu apa yang disampaikan oleh Dalton ini sudah tidak sesuai lagi. Pada pembahasan atau yang sering kita gunakan dari partikel-partikel dasar atom itu hanya 3 nanti. Yang pertama adalah elektron, biasa dilambangkan dengan E kecil. Di bawah itu ada angka -1, di atas itu ada 0. Nanti mengenai lambang-lambang ini tentu akan kita bahas pada bagian-bagian berikutnya. Jadi bagaimana penulisan jadi seperti angka-angka itu ketika dituliskan dalam partikel dasar, ketika dituliskan dalam suatu atom, itu akan memiliki arti yang berbeda. Kalau ini dalam suatu partikel dasar atom, maka bagian bawah ini menunjukkan muatan, bagian atas angka 0 itu adalah massa. Jadi artinya kalau sepintas begitu aja kita meskipun nanti akan kita bahas, elektron itu memiliki muatan -1 dan memiliki massa 0. Elektron ini penemuannya diawali dengan percobaan sinar katoda yang dilakukan oleh Cook. Sedangkan elektron sendiri ditemukan oleh Thomson pada tahun 1897. Beberapa sifat dari sinar katoda demikian, jadi saya nggak perlu menjelaskan terlalu dalam ya, nanti bisa kalian baca. Dan sinar yang melintas pada tabung tersebut oleh Thomson itu dinamakan dengan elektron. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Millikan dengan menentukan besarnya muatan serta massa dari suatu elektron, di mana menurut Millikan ditemukan bahwa muatannya itu sebesar -1,6 kali 10⁻⁻19 atau kalau dibulatkan sama dengan -1. Ini gambar dari percobaan yang dilakukan oleh Millikan. Kemudian partikel yang kedua adalah proton yang dilambangkan dengan P11, bermassa 1 dan bermuatan 1. Proton ini juga penemuan dari proton ini
awalnya juga menggunakan sinar katoda, tetapi yang diamati adalah sinar kebalikannya. Maka nanti dinamakan dengan percobaan sinar anoda. Dilakukan oleh Goldstein, dan kesimpulannya bahwa semakin besar massa partikel, sinar anodanya juga semakin sukar untuk dibelokkan. Jadi mengapa sukar dibelokkan? Karena memiliki massa. Jadi nanti dilambangkan dengan muatannya +1. Kemudian partikel berikutnya adalah neutron. Ini awalnya dilakukan percobaan dan akhirnya oleh James Chadwick, dia dapat membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Karena partikel ini bersifat netral, maka oleh Chadwick dinamakan dengan neutron yang dilambangkan dengan N01. Memiliki muatan 0 dan bermassa 1. Jadi kesimpulannya bahwa partikel dasar penyusun atom itu lambangnya masing-masing dari elektron, proton, neutron, yaitu E, P, dan N. Penemunya masing-masing Thomson, Goldstein, dan Chadwick. Massa ini pembulatan 0,00 sekian, 1,00, 1,00. Nanti dalam pembahasan berikutnya, ini yang saya tekankan ya, kalau massa yang sebenarnya dalam satuan gram itu 9,11 dan seterusnya. Massa nanti dalam perhitungan-perhitungan berikutnya kita akan menggunakan bahwa massa elektron itu sama dengan 0. Massa proton 1 dan neutron 1. Meskipun satunya sebenarnya nggak sama ya, tapi nanti dalam perhitungan-perhitungan proton itu 1, neutron 1. Elektron sendiri 0, yang sebetulnya tidak tepat 0 karena pembulatan itu saja. Terlalu jauhnya perbandingan dengan proton dan neutron. Kemudian nanti massanya atau muatannya itu langsung kita menggunakan pembulatan itu yang paling kanan, yaitu -1 plus 1, 0. Jadi elektron itu muatannya adalah -1, proton plus 1, sedangkan neutron 0. Ada satu lagi di sini partikel penyusun dari suatu atom, yaitu Rutherford, itu menemukan suatu nukleon yang atau inti atom, di mana inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Sehingga nanti massa inti atom itu sama dengan massa proton plus massa neutron. Bahkan nanti kita bahas di belakang, karena elektron itu dianggap 0, maka sebetulnya atom itu massanya terpusat di inti, yaitu jumlah dari massa proton dan massa neutron. Ini yang jadi di dalam berdasarkan hasil percobaan penghamburan sinar alfa, Rutherford menemukan inti atom ini. Jadi muatan massa atom terpusat pada inti sehingga jumlah proton dan jumlah neutron, sedangkan massa inti itu dari massa proton dan neutron berarti kan +1 ditambah 0 sama dengan +1. Sekarang berikutnya kita masuk ke notasi atom. Jadi kalau kalian nanti memperhatikan, nanti kalian setelah ini bisa melihat ya, daftar periodik unsur atau tabel periodik unsur. Mungkin masih banyak yang menyebut istilah sistem periodik unsur, tapi itu nggak tepat sebetulnya. Jadi tabel periodik unsur atau daftar periodik unsur. Yang perlu saya tekan, beberapa hal yang saya tekankan di sini nanti dengan beberapa istilah ini. Jumlah proton atau banyaknya proton dari suatu atom adalah khas. Maksudnya demikian. Atom hidrogen itu jumlah protonnya sama dengan 1. Kalau suatu atom memiliki jumlah proton sama dengan 1, itu pasti hidrogen. Nggak ada yang lain. Proton ya, saya tekankan protonnya, jumlah proton.
natrium jumlah protonnya itu selalu 11. Apakah dia dalam bentuk netral, ataukah dia dalam bentuk ion berikatan, ataukah ya dalam bentuk ion itu. Jadi natrium itu jumlah protonnya selalu sama dengan 11. Kalau tidak 11 berarti bukan proton. Misalnya hidrogen tadi 1 jumlah protonnya. Kalau jadi 2 maka tidak lagi jadi hidrogen. 2 itu miliknya helium. Berarti hidrogen berubah jadi helium. Itulah nanti kita bahas di dalam reaksi inti atau reaksi nuklir. Tadi saya menyebutkan natrium 11. Kalau nggak 11 ya bukan natrium. Kalau atom itu jumlah protonnya berubah jadi 12, berarti atom tersebut bukan lagi natrium, tapi logam yang lain, yaitu magnesium. Ya, jadi khas. Jadi nanti kalau tanpa kita menyebutkan, jadi misalnya saya menyebutkan suatu atom yang memiliki jumlah proton 11, itu pasti natrium. Misalnya lagi suatu logam natrium bereaksi, nah itu natrium itu pasti nomor atomnya 11. Itu namanya khas. Jadi 11 itu miliknya Na itu pasti 11. Nah, jadi nanti setiap atom itu akan memiliki jumlah proton yang berbeda. Nah, banyaknya proton ini nanti kita namakan dengan nomor atom yang dilambangkan dengan Z. Jadi nomor atom. Dengan demikian nomor atom nanti menunjukkan jumlah atau banyaknya proton yang dimiliki oleh suatu atom. Berikutnya adalah massa proton dan neutron itu sama, hampir sama. Jadi sudah saya sebutkan ya, kalau kita bulatkan 1. Sedangkan massa elektron itu sekitar 1/1836 bagian dari proton. Sehingga tadi kan kalau kita bulatkan itu mendekati 0,00 sekian tadi. Sehingga dalam perhitungan-perhitungan nanti bahwa massa suatu atom itu sebetulnya adalah massa proton dan massa neutron. Karena massa proton tadi adalah 1, massa neutron itu 1, nanti ya sama dengan jumlah proton dengan jumlah neutron. Saya ulangi, sebetulnya massanya merupakan jumlah massa proton dan massa neutron. Karena masing-masing itu massa proton dan neutron itu sama dengan 1, maka kita boleh saja menganggap atau menjumlahkan bahwa massa dari suatu atom itu jumlah proton dan jumlah neutron. Bilangan ini nanti dikenal dengan nama nomor massa yang dilambangkan dengan A. Untuk menentukan banyaknya elektron, nanti kita perhitungkan berikutnya, nanti langsung saja ke notasinya. Jadi kalau nanti kalau kalian melihat dalam sistem periodik unsur, nanti kalian akan menjumpai seperti ini. Jadi ada inisial ini, A, Z, X. Kalau Q-nya itu dalam sistem dalam tabel periodik tidak ada. Ini Q, karena Q nanti muatan. Nanti akan saya tuliskan di akhir saja bentuk-bentuk yang lain. X ini lambang unsur. Z nomor atom tadi jumlah proton, A nomor massa jumlah proton dan neutron, serta Q muatan listrik. Jadi contohnya begini, nanti kalau kalian melihat dalam sistem periodik, ada suatu atom Na, di sini 11, di sini 23. Tapi nanti 23 ini nggak tepat 23 ya. Ini 22,99 sekian. Nanti kalian bisa perhatikan, tapi ada 2 bilangan ini minimal dalam tabel periodik. 11 ini khas miliknya Na, sedangkan 23 nanti ini merupakan bilangan pembulatan. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah proton, neutron, serta elektron? Nanti ada caranya. Jadi kalau ini hanya contoh saja, X nanti ini, jadi X ini saya lambangkan dengan Na, kemudian Z-nya itu adalah 11, A-nya ini adalah 23,
serta Q muatannya dalam hal ini Na 0, nggak ada. Nah, ini bisa nanti plus 1, plus 2, atau 2 plus, 2 min, dan sebagainya. Sedangkan untuk menentukan jumlah proton neutron, nanti bahwa untuk kalau misalnya ada inisial atau notasi seperti ini, ditanya berapa jumlah protonnya, berapa jumlah neutronnya, berapa jumlah elektronnya. Cara menghitungnya, jumlah protonnya sama dengan Z, nomor atom, neutronnya sama dengan A min Z, jadi dalam nomor massa dikurangi nomor atom, serta untuk jumlah elektronnya, jika atom itu netral seperti ini, maka jumlah elektronnya itu nanti sama dengan Z, sama dengan jumlah protonnya. Tetapi apabila bermuatan, nanti yaitu nomor atom atau Z dikurangi muatannya. Yang saya tuliskan di sini ada min dan plus, ini tidak dengan kita tidak melihat tanda, tetapi kalau nanti kita perhitungkan tandanya, maka rumusnya cukup yang atas saja. Jadi E sama dengan Z min muatan. Jadi misalnya dia bermuatan plus 1, ya berarti misalnya Na ini plus 1, berarti sama dengan 11 min 1. Ada atom lain, X misalnya bermuatan 2 min misalnya, maka ya nomor atomnya misalnya aja 16, kemudian bermuatan 2 min, maka jumlah elektronnya 16 dikurangi min 2, atau kalau saya tuliskan rumus di paling bawah ini sama dengan 16 plus 2 sama dengan 18. Jadi dalam kasus ini Na ini berarti P-nya jumlah protonnya 11, jumlah neutronnya 23 min 11 12, jumlah elektronnya sama dengan 11. Contoh, ada beberapa contoh yang saya berikan, ada 4, atom O, atom Na, atom Al, atom S, tetapi untuk Na bermuatan positif 1, Al bermuatan 3, sedangkan S bermuatan 2. Bagaimana cara kita menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron? Kalian dapat memperhatikan, jadi untuk menentukan proton cukup kita melihat nomor atomnya 8, 11, 13, 16 ini, P sama dengan Z. Jumlah neutronnya yang nomor atom yang atas dikurangi yang bawah ini. Kemudian untuk elektronnya, nah ini tadi kalau netral berarti sama dengan Z. Kemudian ada kalau bermuatan maka dikurangi muatannya. Tapi kalau bermuatan negatif ini dikurangi dengan muatan min atau ditambahkan dengan bilangan muatannya. Ya bahasa. Oh ya tadi jadi untuk notasi ya kan kita biasa menuliskan O816. Artinya bentuknya ini notasi ini X-nya tadi, ini Z, ini A. Tapi nanti dalam sistem periodik nanti dalam penulisan dalam daftar periodik tidak selalu cara menuliskannya begitu. Jadi cara menuliskannya ada beberapa begini. Jadi misalnya ini E, ini Z, ya ini Z, di sini A. Ada yang nulisnya gini nanti. Jadi artinya kalau yang tadi saya sampaikan Z-nya itu di kiri bawah, O-nya, A-nya itu di kiri atas. Tapi ada juga, kalau ada tulisan berjajar di bawah, berarti yang kiri itu adalah Z, yang kanan itu adalah A. Kadang juga ada yang di atas-atas. Kalau atas-atas ini Z, ini A. Bahkan yang paling atau yang sering itu ini. Ini Z, ini A. Ada juga yang di kanan semua. Ini Z, ini A. Tapi yang jelas bahwa bilangan Z itu tidak mungkin lebih besar dari A. Bahkan selain atom H, bilangan A itu selalu lebih besar dari Z. Jadi khusus atom H saja itu bilangan Z dan A-nya itu 1 dan 1. Tapi untuk yang lainnya itu selalu bahwa nomor massa itu lebih besar dari nomor atom. Ya, jadi nanti dalam penulisan, jadi kadang ada penulisannya gitu. Itu contohnya tadi.
ada beberapa istilah. Jadi atom-atom, jadi misalnya aja begini. Atom H itu selalu di bawahnya 1, 1, 1 begini. Jadi atom H itu selalu protonnya 1, nomor atom 1. Kalau nomor atomnya 1, pasti atom H. Tetapi nomor masanya itu ternyata tidak hanya 1. Di sini ada yang 1, 2, 3. Atom C itu di alam nomor atomnya mesti 6. Jadi kalau karbon tadi mesti 6. Kalau 6 itu mesti karbon. Tapi nomor masanya itu ada yang 12, 13, dan 14. Nah, atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda seperti ini, nanti dia berisotop. Sebetulnya isotop itu adalah suatu atom yang memiliki massa tertentu. Jadi kalau atom H nomor massa masih 1. Kalau atom H yang massanya 3, nah itu kita lebih tepatnya menyebutnya itu isotop atom H yang bermassa 3. Nanti cara menulisnya nanti sedikit saya singgung di belakang. Jadi menulisnya tidak. Jadi kita boleh menyebut H3. Artinya atom H yang memiliki nomor massa 3. Nomor atomnya berapa? Ya karena H pasti 1 gitu. Atom O 16. Berarti O nomor atomnya 88, nomor massa 16. Atom O 18. Lah itu enggak tepat sebetulnya saya menyebut atom O 18. Yang tepat itu isotop O 18, isotop O 16. Kalau saya menyebut atom itu berarti yang nomor atom 8. Tapi kalau menyebut isotop itu lebih tepat mengarah ke penggunaan nomor masanya. Itu pertama istilah isotop. Yang kedua ada istilah isoton. Isoton itu unsur-unsur yang memiliki nomor atom beda tetapi jumlah neutronnya sama. Di sini saya contohkan atom H13 ya, nomor atom 1, nomor masanya 3. Atom He nomor atom 2, nomor massa 4. Nomor atomnya beda, ya jelas beda. H dan He jelas nomor atomnya beda. Tapi kalau kita kurangkan antara nomor massa dan nomor atom, 3-1 itu 2, 4-2 itu juga 2. Atom-atom atau 2 atom atau lebih yang memiliki nomor massa sama, itu dinamakan berisoton. Atom Na 23, atom isotop Mg 24. Selisihnya ini 12, maka di dua atom ini namanya berisoton. Ada istilah yang ketiga yaitu isobar, unsur yang memiliki nomor massanya sama, tapi atomnya beda. Jadi seperti contoh ini C dan N, nomor atom C dan N jelas nomor atomnya beda, 6 dan 7, tapi nomor massanya, jadi artinya ada 2 jenis atom yang nomor massanya sama, yaitu 14 dan 14. Mg dan Na, karena Na dan Mg jelas nomor atomnya beda, 11 dan 12. Tapi nomor massanya bisa sama. Nah, 2 atom yang memiliki nomor atom berbeda tapi nomor massa sama seperti ini nanti dinamakan dengan isobar. Ada satu istilah lagi, sebetulnya ini nggak banyak disebutkan di buku-buku, tapi saya tambahkan, yaitu isoelektron. Yaitu atom dan ion, nggak mungkin 2 atom ya. Jadi mesti kalau satunya atom, satunya mesti ion, atau ion dan ion gitu. Jadi atom atau ion dan ion dari unsur yang berbeda, jelas. Yang memiliki jumlah elektron sama. Contohnya begini. Atom Na, di sini netral, nomor atom 10, berarti jumlah proton, sebenarnya jumlah protonnya 10 karena netral, berarti jumlah elektron kan juga 10. Ya, ingat, di sini jumlah elektronnya 10. Na itu jika netral, nomor atom 11, jumlah protonnya 11, maka seharusnya jumlah elektronnya juga 11. Tapi karena dia bermuatan plus, jadi artinya dia melepaskan sebuah elektron. Kalau awalnya 11, kalau yang dilepaskan itu sama dengan yang dilepaskan jumlahnya 1, berarti kan 11 dikurangi 1. Maka jumlah elektronnya di sini 10. Ini 10, ini 10. 2 atom yang berbeda, Na dan Na, yang satu netral, yang satu
muatan positif, nah ini namanya berisoelektron. Juga dengan F, nomor atom 9, nomor massa 19. F, nomor atom 9, kalau netral berarti kan jumlah proton 9, jumlah elektronnya juga 9. Dengan dia bermuatan main, berarti dia kelebihan 1 elektron. Berarti jumlah elektronnya sekarang 9 plus 1. Sama dengan 10 elektron. Jadi ketiga spesi, ini saya sebutnya spesi, karena ini ada yang atom netral, ini ion, itu berisoelektron. Jadi ini kesimpulannya. Isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai massa atom relatif. Massa atom relatif sebetulnya sudah terdapat atau kita saat ini tinggal menggunakan di dalam tabel sistem periodik, tabel periodik unsur. Di buku-buku kimia selalu ada, nanti kalian juga dapat beli khusus tabel periodik unsur ini. Tapi kita sedikit mengetahui bagaimana sebetulnya cara menentukan massa atom relatif. Atom ini sangat kecil, sehingga tidak mudah kalau kita menentukan atau menimbangnya. Jadi ibaratnya kalau saya minta kalian untuk menghitung sebutir kedelai. Berapa massa sebutir kedelai? Itu kan sulit. Apalagi kalau kalian menggunakan timbangan kalian, timbangan besar begitu, timbangan gantung. Bagaimana cara menentukan massa sebutir kedelai? Sedangkan alat yang kita miliki adalah timbangan yang cukup besar. Kalau sekarang digital ya mungkin mudah kalau untuk menimbang sebutir kedelai, tapi alat yang kita miliki itu kan ibaratnya kita sekarang membahas atom yang sangat-sangat kecil tapi alatnya tidak ada. Nah, makanya salah satu caranya adalah menimbangnya dalam jumlah besar atau banyak. Misalnya kita menimbang 1 kilogram, kemudian kita hitung jumlahnya berapa. Misalnya 1 kilogram kedelai, kemudian kita hitung jumlahnya misalnya saja 100.000 misalnya. 1 kilogram itu kan sama dengan 1.000 gram. Kalau tadi saya timbang 100, isinya 100.000, maka massa setiap 1 butir itu kan sama dengan 1/100-nya. Jadi 100.000 dibagi 1.000 dibagi dengan 100.000. Berarti kan massa dari sebutir kedelai itu 1/100 gram. 1 kali 10⁻²2 gram. Jadi 1 miligram ya. Ini hanya gambaran aja. Nah, untuk menentukan membandingkan suatu atom karena sangat-sangat kecil, kita menggunakan perbandingan yang lain. Menurut sejarah, awalnya perbandingan ini menggunakan atom O awalnya. Karena atom O ini banyak berikatan dengan atom yang lain, tapi ternyata tidak efektif. Kemudian menggunakan atom H, karena atom H adalah atom yang paling ringan. Syarat sesuatu yang dapat digunakan sebagai perbandingan, salah satunya sifatnya harus stabil. Kalau kita itu membandingkan sesuatu yang sebagai pembandingnya saja nggak stabil, ya kita sulit untuk bisa menentukan hasil yang kita harapkan. Nah, yang dianggap yang paling stabil unsur yang ada di alam ini adalah atom karbon. Bahkan atom karbon yang berisotop 12. Yang saya tuliskan di sini ini, nanti C12. Nah, misalnya saja kita memiliki atom hidrogen itu 1, massa atom karbon 12. Maka cara menyatakannya, seperti tadi saya mengibaratkan massa 1 butir kedelai tadi, maka massa 1 atom hidrogen itu sama dengan 1/12 massa 1 atom karbon. Nah, pengertian dari massa atom relatif sendiri, nanti perbandingan massa 1 atom unsur tersebut terhadap kali massa terhadap 1/12, maaf ini kurang 12, 1/12 ya, massa 1 atom karbon 12. Sehingga nanti AR dari unsur X sama dengan dirumuskan ini. Massa rata-rata 1 atom unsur X dibagi 1/12 massa 1 atom C12. Langsung aja ke contoh soal. Jadi contohnya begini.
Kalau saya misalnya memiliki suatu atom, suatu unsur X, itu adalah 2,0 kali 10 pangkat min 12 gram. Ini di file yang saya share ada, yang saya sebutkan tadi ada sedikit kesalahan perhitungan di bagian bawah, itu sudah saya revisi. Jadi saya ulangi, massa rata-rata satu atom X adalah 2,0 kali 10 pangkat min 12 gram. Dan massa satu atom C12 adalah 4,0 kali 10 pangkat min 12 gram. Pertanyaannya, berapakah massa atom relatif unsur X tersebut? Cara menjawabnya, masukkan saja ke dalam rumus. Ini tadi, massa rata-rata 1X adalah 2,0, 1/12 bilangan tetapan, massa satu atom C12 adalah 4,0 kali 10 pangkat min 12. Sehingga nanti untuk menentukan AR unsur X sama dengan 20 dibagi 1/3 ya. 1/3 ini dari 4/12 sama dengan 60. Ini yang salah dalam perhitungan saya. Atau nanti kalian bisa juga di sini cara perhitungannya kalian balik, ini kalau kalian sulit ini 1/12 akan sama dengan diperkalian 12/1. Ini bisa penyederhanaan, berarti kan sama dengan 2/4 1/2 kali 12 sama dengan 6,0, sama aja. Nah, di dalam daftar periodik tadi saya sebutkan bahwa dalam daftar periodik nomor massa yang dituliskan di situ tidak bulat. Mestinya seharusnya nomor massa itu kan bulat. Ini terjadi karena sebetulnya yang dituliskan di dalam daftar periodik unsur itu merupakan AR rata-rata. Bagaimana yang dimaksud? Seperti atom H itu di alam itu ada 3 bentuk, yaitu AR-nya 1 atau nomor massanya 1, ada yang 2, dan ada yang 3. Itu nanti kita sebut dengan istilah isotop H1, H2, dan H3. Ini yang terjadi di alam. Jadi contohnya hidrogen ini saja. Jadi ada 3. Jadi saya singgung, jadi cara menuliskannya nanti H1, H2, H3. Jadi kalau atom karbon tadi ada yang 12, 13, dan 14, nanti cara menulisannya ya C12, C13, dan C14 gitu. Bagaimana nanti cara menentukannya? Jadi karena berdasarkan hasil penelitian, hampir semua unsur yang ada di alam itu selalu terdapat lebih dari satu jenis isotop. Masing-masing memiliki kelimpahan. Istilah kelimpahan di sini sebetulnya hanya prosentase gitu ya. Memiliki prosentase di alam seberapa banyak. Maka cara menentukan AR-nya yang dituliskan dalam tabel periodik unsur itu sebetulnya adalah AR rata-rata. Nanti kalian bisa menggunakan rumus ini. AR rata-ratanya merupakan jumlah dari nomor massa isotop kali kelimpahan isotop. Nah, nanti atau kalau saya bisa jelaskan lebih jelasnya begini. AR rata-rata unsur X itu sama dengan AR X1 kali persentase X1 ditambah AR X2 dikalikan persentase X2. Kalau jumlahnya lebih 2 ya AXN dengan persentase N. Yang jelas jumlah persen X1 ditambah persen X2 tambah persen X3 dan seterusnya itu harus sama dengan 100%. Itu beberapa keterangan yang tertulis di situ. Jadi kalau nanti ya ada yang hanya 2 begitu, kalau ya ada 2 ya tetap 2 saja. Kalau lebih dari 2 buat inisial N itu dengan 3 begitu.
Contoh soal begini. Di alam bahwa silikon itu ada 3 jenis isotop. Masing-masing silikon 28, 29, dan 30 yang masing-masing memiliki kelimpahan 92,21%, kemudian 4,7% dan 3,09%. Berapakah massa atom relatifnya? Maka cara menghitungnya ya cukup dimasukkan ke dalam rumusnya tadi, maka akan kita dapatkan bilangan-bilangan ini. 92,21% kali 28 gitu. Ini yang saya tuliskan tadi yang persen X1 tadi. Kalau ini AR X1, ini persen X2, ini AR X2 dan seterusnya. Tinggal kita hitung, terasa mudah ya. Nah, sekarang yang saya berikan sehingga nanti di dalam sistem prodik atau dalam daftar tabel prodik itu akan dituliskan 28,1088 ini. Ini hasil perhitungan dari kelimpahan 3 unsur tadi, 3 isotop tadi. Contoh kedua, sekarang saya balik. Nah, kalau nanti ada suatu soal masih yang sama tadi, tapi saya balik seolah-olah kita belum tahu aslinya begitu ya. Jadi misalnya aja massa atom silikon yang memiliki isotop 28, 29, dan 30 adalah 28,1088. Jika kelimpahannya adalah 9 Si yang nomor massanya 28 adalah 92,21%, maka berapakah kelimpahan dari Si 29 dan 30? Ini soal ini termasuk sulit begitu ya cara berpikir, dan ini yang diharapkan ke kalian, biasakan kalian berpikir. Ada 3 unsur, yang satu diketahui, yang kedua dan ketiganya tidak diketahui, tapi rata-rata totalnya diketahui. Ini kita permainan matematik saja sebetulnya. Maka penyelesaiannya begini. Prosentase yang jelas semuanya, kalau di total itu kan sama dengan 100 gitu ya. Nah, sekarang yang 20, yang S28 tadi itu sama dengan sudah ketemu yang ininya, prosentasenya kan 92,21%. Berarti artinya sisanya yang 7,79% merupakan campuran antara yang 29 dan 30. Maka cara menghitungnya, kita misalkan dulu, yang 29 misalnya P misalnya. Yang 30 tentunya adalah 7,79 min P persen. Kemudian masukkan ke dalam rumus, AR rata-ratanya 28,1088 ini, masuk ke sini. Ini AR X1, AR dari Si yang 28, dikalikan dengan 28, ditambah P, permisalan kita tadi, kali 29, dan P yang kedua, yaitu 7,79 min P, kali 30, dibagi 100%. Kedua ruas dikalikan 100%, supaya mudah kita melihat bilangannya ini akan ketemu ini. Sehingga akhirnya 30P min 29P sama dengan sekian, diperoleh P sama dengan 4,7. Berarti kan sudah ketemu. Jadi P-nya kebetulan saja ini langsung P ketemu sama dengan 4,7. Sehingga persentase isotop dari Si29 adalah 4,7%. Sedangkan isotop Si30-nya adalah 7,79 min P. 7,79 min P min 4,7 sehingga ketemu 3,09. Sama-sama molekul relatif. Sebetulnya sama, nanti cara menghitungannya, hanya aja yang perlu kita pahami bahwa molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Atau molekul itu terdiri dari beberapa atom, itu molekul. Ini materi SMP yang tidak sempat saya jelaskan. Sehingga nanti, kalau secara definisi, cara menghitung MR suatu molekul atau senyawa itu sama dengan massa rata-rata satu molekul senyawa AX/BY dibagi dengan 1/12 massa satu atom T12. Sama rumusnya ini. Jadi kalau diketahui misalnya massa satu molekul senyawa H2O sama dengan misalnya 12 kali 10 pangkat min 13 gram misalnya. Sama dengan tadi perhitungan pada AR ya. Nah, sekarang yang penerapannya itu justru begini dalam perhitungan-perhitungan. Jadi misalnya aja kita mengetahui
atau molekul AXBY, kita diminta untuk menentukan MR dari AXBY. Jika kita sudah mengetahui AR-nya, AR masing-masing atom penyusunnya, maka untuk menentukan massa molekul relatif itu cukup menjumlahkan massa atom relatif atom-atom penyusunnya. Jadi kalau misalnya saya memiliki suatu senyawa AXBY begini, maka MR-nya itu sama dengan ARA ditambah ARB yang masing-masing dikalikan dengan banyaknya atom X dan Y. Jadi nanti istilahnya indeks, ini mestinya agak ke bawah gitu ya. Jadi suatu senyawa AXBY, molekul AXBY, maka cara menghitung MR-nya sama dengan X banyaknya atom A dikalikan AR-nya A. Ditambah dengan banyaknya atom Y dikalikan AR. Banyaknya atom B dikalikan AR B. Langsung ke contoh soal, misalnya begini. Misalnya diketahui massa atom relatif atau AR atom H sama dengan 1, C12, N14, O16, Na23, dan S32. Kita diminta menentukan MR-nya ini. Dan itu cukup menjelaskan 3 saja yang berbeda itu. Misalnya yang A. Atom molekul H2O ini terdiri atom H. Saya nggak menuliskan rumus lengkapnya ya. Dan atom O. AR-nya atom H itu sama dengan 1. Jadi di sini angka 1 ini berasal dari, saya nggak menggunakan mouse, nggak begitu kelihatan di mana posisi wajahnya. Ini jadi angka 1 ini adalah AR-nya H. Gitu ya. Sedangkan AR-nya O itu sama dengan 16. Ini AR dari O. Angka 1 ini adalah angka yang di belakangnya atom O ini. Ini kebetulan nggak ditulis ya. Nggak ditulis bukan 0 ya. Kalau nggak ditulis dalam rumus kimia itu angka 1. Sedangkan angka 2 ini adalah angkanya ini. Jadi H2O, berapa MR H2O? Sama dengan 2. Jadi 2 kali 1 ditambah 1 kali 16. 2 kali 1 ditambah 1 kali 16. 2 ditambah 16 sama dengan 18. Yang B dan C nggak perlu saya jelaskan, caranya sama. Sekarang yang D. Yang D di sini NH2, ini membacanya NH2 2 kali CO. Apa yang ada di dalam tanda kurung, ini jumlahnya sebanyak 2. Berarti 2 ini saya tuliskan di sini dulu. 2. Sedangkan N itu di sini kan 1. Jadi saya ulangi lagi, saya gambarkan di sini. Nah, ini pointernya agak kelihatan. Angka 2 ini kita bawa ke sini. Ini angka 2 ini penjelasan itu. Sedangkan angka 2-nya ini digunakan ini. Angka 1 ini berasal dari sini. Itu angka-angkanya. Kalau angka 14 ini jelas AR dari N, ini AR dari N, ini kan 14, sedangkan 1 ini AR dari H. Itu ya, cara menentukan angkanya. Ditambah, masih tambah lagi, ini kan di belakangnya ada CO. CO ini C-nya sama dengan 1, O-nya juga jumlahnya juga 1. C nomor atomnya 12, O nomor atomnya 16. Kalau kalian berhitung semuanya 60. Contoh yang E ini agak berbeda lagi. Ini ada membacanya Na2SO4.52O. Tanda titik pengertiannya nanti tidak kali, tetapi di sini justru jumlah. Jadi membacanya di sini adalah MR dari N. Jadi ini membacanya MR dari ini,
Na2SO4 ditambah 5 kali MrH2O. Itu cara menghitungnya. Ini ya. Jadi Na2SO4 titik 5H2O nanti cara menghitungnya itu adalah MR dari Na2SO4 ini ditambah 5 kali MrH2O. Jadi ini saya tuliskan mRNA2SO4 jadi 2 kali 23 ini. Kemudian S-nya itu jumlahnya 1 kali 32 ini. Kemudian O-nya itu 16, 4 kali 16 ini. Ini yang bagian atasnya. Yang bagian depan. Ditambah, nah ini 5 kali H2O. H2O itu jumlah H itu 2, R-nya 1. O itu jumlahnya 1, R-nya 16. Paham ya? Jadi ini jumlahnya ini dikalikan dengan 5. Sehingga sama dengan 46 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 5 kali 2 ditambah 16. Sehingga sama dengan 142 ditambah 5 kali 18. Sama dengan 142 tambah 90 sama dengan 233. Saya rasa itu pertemuan pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan nanti kalau ada beberapa yang belum kalian sampaikan bisa kalian tanyakan, bisa melalui grup, bisa dengan WA pribadi ke saya. Untuk selanjutnya nanti kita akan baru masuk ke konfigurasi dari suatu atom. Saya rasa itu pertemuan pada pagi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.